Kembalinya dibuka pusat perbelanjaan di DKI Jakarta, kekhawatiran muncul lantaran dianggap padat dapat menimbulkan keramaian sehingga bisa menjadi klaster baru penularan COVID-19. Dan kita akan langsung membahas ini dengan Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia. Selamat sore waktu Jakarta, Mas Diki. Selamat malam waktu Australia, Mas Darwi. Mas Diki, ini di Jakarta mal-mal sudah mulai dibuka, Mas Diki. Apa kekhawatiran yang paling menjadi dasar yang patut menjadi perhatian oleh warga ketika mal sudah mulai dibuka, kemudian interaksi sudah mulai berjalan, khususnya di dalam pusat perbelanjaan, Mas Diki? Yang paling penting ini saat mulai dibukanya mal ini adalah kesadaran, jadi adanya edukasi terus dilakukan oleh pemerintah daerah, ya. Di setiap level pemerintahan untuk kepada masyarakat supaya mereka menjadi lebih aware, lebih paham bahwa pergi ke mall itu bila penting, ya, harus dibedakan. Ini bukan situasi normal, ini bukan situasi di mana sebelum terjadinya pandemi. Ini situasi masih pandemi kita masih dalam belum sampai puncak malah. Jadi artinya masyarakat harus paham bahwa pergi kemanapun sebetulnya tidak hanya ke mall adalah bila memang urgent atau memang diperlukan. Jadi dengan kesadaran ini akan mengurangi jumlah kepadatan dan artinya tidak terjadi risiko penularan. Kalau saya melihat di katakanlah di salah satu mall yang tadi diperlihatkan, memang protokol atau aturan-aturan sudah mulai diterapkan, tapi harus diingat juga bahwa evaluasi, monitoring harus terus dilakukan. Selain itu, kapasitas 50% bukan hanya dalam kaitan di mallnya, tapi juga di dalam gerainya. Ya, di dalam toko-toko yang ada di mall itu juga berlaku aturan, malah kalau bisa kurang dari 50% ketika dia masuk ke gerai itu. Jadi 50% memang untuk keseluruhan mallnya, namun yang juga paling penting adalah distribusinya ini yang ada di gerai-gerai tersebut. Baik, Mas Diki, artinya memang kesadaran dari warganya juga cukup penting ya. Lantas apa saja hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengunjung saat memasuki mal? Nanti kita akan bahas lagi, Mas Diki, usai jeda berikut. Pemirsa, dan saya masih bersama Mas Diki Budiman. Mas Diki, tadi saya katakan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat ketika masuk ke mal begitu. Jika kita berkaca dengan negara-negara tetangga yang sudah menerapkan new normal, khususnya di pusat perbelanjaan, bagaimana tingkat kedisiplinan mereka ketika masuk di dalam pusat perbelanjaan, Mas Diki? Yang paling penting sekali, setiap masyarakat sekarang sudah harus memahami bahwa masker itu sudah wajib, ya. Masker itu sudah jadi bagian yang tidak terpisahkanlah ketika seseorang keluar rumah. Kemudian jaga jarak, ya, dimanapun ketika di luar rumah ini selalu harus jaga jarak. Dan saya sarankan sih minimal 2 meter, ya, jaga jarak, dan hindari keramaian, apalagi membuat keramaian. Kita harus menghindari itu karena ini berpotensi untuk terjadinya penularan. Nah, ketika ada di mall, katakanlah ada, saya menyarankan bila ada misalnya layanan misalnya untuk cukur rambut lah misalnya, ya, misalnya dibuka. Nah, untuk beberapa layanan saya sarankan sebelum ke masyarakatnya untuk pengelola ataupun pemerintah, yang layanan yang sifatnya ada layanan khusus per orang atau individu itu harusnya registrasinya online. Sehingga ini akan meminimalisir adanya antrian ataupun jumlah yang melebihi dari yang dianjurkan. Jadi dengan registrasi online ini, si pengelola sudah bisa mengatur berapa pengunjungan. Kemudian dengan registrasi online ini juga akan bisa memudahkan untuk tracing ketika ada data atau ada kejadian yang harus ditelusuri lebih lanjut. Kita harus ingat ada yang disebut dengan cluster shopping mall. Pernah terjadi di Malaysia, di China sekalipun. Nah, ini artinya ada potensi penularan ketika di pengelola di mall shopping ini terjadi pengabaian terhadap aturan. Nah, potensi yang bisa menularkan di tempat umum seperti ini, tidak hanya di mall sebetulnya, juga dikatakan di rumah sakit, adalah karena kita tahu 80% dari penderita COVID-19 ini adalah asimptomatik. Jadi kalaupun tadi di tes suhunya dia yang membawa virus yang asimptomatik atau tidak bergejala ini bisa suhunya normal. Tetapi sebetulnya dia membawa virus. Nah,
selama dia memakai masker, ini katakanlah karena tidak terdeteksi ya, selama dia memakai masker itu akan mencegah. Tetapi ada satu risiko yang terjadi ini di Wenzhou di China, di mana terjadinya klaster karena orang yang asimptomatik ini juga, misalnya dia bersin, ya, dia batuk, ya, ada lendir dia yang tanpa dia sadari disentuh tangannya kemudian menyentuh katakanlah pegangan pintu ataupun rel dari satu tangga berjalan dan segala macam. Nah, ini yang harus diwaspadai, harus dilakukan pembersihan dengan desinfektan secara rutin. Dan masyarakat yang ada di mall ini ya sudah bagus memakai masker. Nah, jangan pegang-pegang rel dari tangga berjalan seperti itu, jangan pegang-pegang. Nah, misalnya masuk toilet ya, usahakan tidak dengan tangan. Nah, ini karena bukti yang terjadi di China, penularan terjadi ketika seseorang ternyata memegang satu permukaan yang sebelumnya terpapar oleh cairan dari atau lendir dari seorang penderita. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa kebiasaan menyentuh segala benda di permukaan atau di dekat kita ini harus diminimalisir ya. Kemudian kebiasaan mencuci tangan harus terus ditingkatkan. Kemudian juga ya kalau bisa terus disediakan di tiap tempat-tempat strategis ini, titik-titik oleh pengelola atau manajemen dari shopping mall ini hand sanitizer. Karena semakin banyak akan semakin bagus untuk mencegah terjadinya penularan. Terima kasih Mas Diki Budiman, mudah-mudahan pesannya diterima oleh masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang ingin pergi ke mall agar tidak was-was lagi. Terima kasih sekali lagi Mas Diki sudah bergabung bersama kami di Special Report.